Untuk menu harian kali ini di sini aku mau masak ikan sambalado. Nah, ini tuh dari tampilannya aja benar-benar ngiler ya, bikin lapar dan cerah kali gitu ya, Wak. Kalau makan nggak ada sayur rasanya ada yang kurang gitu ya, Wak. Nah, di sini tuh aku sandingkanlah ikan sambaladoku tadi dengan labu air. Untuk labu airnya di sini tuh aku gulai, aku mix dengan ikan sarden dan rasanya itu mantul enak, boleh dicoba ya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar nih Wak? Sehat? Harapannya semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Wak. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Nah, kali ini tuh aku mau masak-masak lagi nih, Wak. Dan ini tuh kegiatan aku di pagi hari. Dan di sini tuh aku mau masak ikan sambalado. Terlebih dahulu di sini tuh aku masak ikannya dulu ya kan. Jadi, Wak, sambil menunggu ikannya matang di sini tuh aku ingin memanfaatkan waktu yang adalah tentunya ya kan. Di sini tuh aku sambil-sambilan nih ngulek cabe untuk sambalado nanti. Untuk bahan-bahan cabai yang aku gunakan di sini tuh ada cabai merah, cabai rawit merah, terus juga aku tambahkan bawang merah, bawang putih secukupnya. Lalu aku kasih sedikit garam biar nanti pengulekannya ini terasa lebih gampang, lebih mudah dan lebih cepat lumat gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, Wak, aku masukkan tomat. Di sini tuh aku tambahkan tomat satu buah aja yang sudah matang merah merona gitu ya. Nah, aku ulek lagi kayak gini. Nah, kalau kira-kira dirasa udah cukup gitu ya. Ini sih nguleknya nggak terlalu halus sekali ya, Wak, dan nggak terlalu kasar juga, yang sedang-sedang aja ya. Nah, di sini tuh langsung aku sisihkan aja Wak dari penggilingan ini, aku kumpulin gitu ya, aku serok-serok menggunakan spatula cabai inilah tentunya ya kan. Nah, kalau sudah aku pinggirkan kayak gini, aku mau pindahkan ke wadah nih cabainya agar nanti untuk penggilingannya ini bisa aku bilas sekalian. Nah, kayak gini kira-kira Wak, ini tuh kalau misalnya diulek gitu ya, diulek manual itu rasa sambalnya itu lebih enak loh, jauh lebih enak bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan yang di blender. Oke Wak, ini tuh ikannya sudah mulai matang di sisi sebelahnya. Ini mau aku balik dulu ya biar matangnya merata. Ini tuh kemarin ikan apa ya Wak? Aku tuh nggak tahu ini ikan apa, dan selama adikku melaut baru ini sih ikan yang dibawanya yang aku nggak tahu namanya gitu ya. Cuman kemarin kata Bunda Ibnu Aska ini sih enaknya dipindang. Kemarin itu pernah aku tauco. Terus untuk kali ini mau aku sambal. Karena kemarin itu pas Bunda Ibnu bilang ini tuh enaknya dipindang, ini tuh videonya sudah tayang ya Bun. Sudah aku record gitu, cuman belum aku up ataupun belum aku edit. Nah, sambil menunggu ikannya di sana matang, di sini juga aku mau kupas-kupas dulu. Ini tuh ada labu air. Kemarin aku lupa nih beli labu airnya berapa ya, cuman aku udah lama kali nih nggak masak labu air. Dan labu air yang di kampung aku sih bukan yang kayak gini sih ya, Wak. Labu air yang di kampung aku tuh yang biasa aku makan itu seperti yang dijual di toko bunga gitu loh, yang apa tuh, yang kayak dibedakin gitu loh untuk permukaan kulitnya gitu. Jadi untuk makan labu air yang ini tuh baru perdana ya, Wak. Biasanya labu air yang dulu sering aku makan itu yang bulat ya, Wak. Kalian tahu kan yang dijual di toko bunga bentuknya bulat, terus permukaan kulitnya itu jauh lebih putih kayak dibedakin gitu loh, kayak ditepungin. Nah, untuk ini aku baru perdana nih makan labu air yang ini ya, dan ternyata enak kali Wak dimasak kayak gini, sama sih rasanya itu sama, teksturnya juga sama. Tapi kalau menurut aku kalau labu air yang bulat itu dia lebih berbusa gitu sih menurut aku dibandingkan yang ini ya. Kalau ini mirip-mirip ke labu Jipang aja sih menurut aku kalau dia nanti udah mateng. Nah, ini tuh untuk bagian tengahnya tetap aja ya Wak aku buang, walaupun menurut aku itu tadi mudah ya untuk bijinya, tapi aku takutnya nanti kalau misalnya aku nggak buang agak janggal gitu ya dikonsumsi atau dimakan ya kan. Takutnya nanti udah matang malah kayak gitu pula. Oke Wak, ini tuh udah selesai. Ini tuh mau aku cuci aja nanti sekalian ya. Tapi sebelumnya di sini juga aku mau angkat dulu ikan yang ada di penggorengan tadi. Kayaknya ikannya tadi memang sudah mulai coklat gitu loh Wak. Udah kuning kecoklatan, udah bisa diangkat. Nah, ini dia ikannya Wak. Untuk ikannya ini tuh satu ekor aja ya. Satu ekor tapi bisa dipotong berapa ini, karena ikannya ini lumayan besar loh Wak. Jadi ini kan kalau udah aku angkat gitu Wak, ini tuh tinggal aku kurangi aja minyaknya dari teflon ini sedikit aja, karena menurut aku ini terlalu banyak gitu ya minyaknya. Karena sambalnya tadi juga nggak terlalu banyak sih yang aku giling, sesuaikan sama jumlah ikan yang aku goreng. Nah, ini tuh aku aduk-aduk kayak gini Wak untuk
sambal lado yang sudah aku tuang ke dalam penggorengan ini, kalau misalnya ini kita giling manual, dia tuh matangnya lebih cepat ya Wak dibandingkan yang di blend, karena ini kan nggak mengandung air gitu ya. Kalau dirasa udah setengah matang dan udah nggak bau langu lagi untuk sambalnya, bisa ditambahkan kaldu ayam. Terus aku juga tadi tambahkan salsa atau penyedap rasa gitu ya Wak. Dan ini tuh nggak aku tambahkan garam lagi karena tadi pas penggilingan cabenya ini udah aku kasih garam ya, biar lebih gampang gitu dilumatkan. Nah kalau udah dikasih bumbu kayak gini, udah tercampur rata gitu sama cabai-cabeannya, bolehlah dimasukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Untuk ikannya di sini nggak ada yang aku sisihkan ya Wak, semuanya aku sambal karena anak-anak di rumah juga doyan ikan sambal dan makannya bakalan lahap gitu kalau ada ikan sambal. Nah, di sini kira-kira udah matang, udah tercampur rata gitu Wak. Di sini aku matikan kompor. Dilanjut, di sini juga aku udah panaskan teflon, aku tambahkan minyak secukupnya dan aku tuangkan untuk bumbu halus. Nah, di sini tuh untuk labu airnya tadi mau aku gulai ya, Wak. Untuk bumbu yang aku haluskan ini seperti pada umumnya untuk menggulai ya Wak. Di sini tadi ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, kemiri dan aku tambahkan sedikit cabai kering. Nah, di sini tuh aku oseng-oseng lalu aku tambahkan juga daun salam dan di sini ada yang aku skip ya untuk rempah-rempahnya, serai yang enggak ada sama lengkuas itu aku skip karena memang kebetulan di rumah itu lagi kosong. Oke Wak, karena aku rasa tadi bumbunya itu udah benar-benar harum, udah benar-benar mengeluarkan minyak, udah wangi, udah seperti yang aku inginkan lah pokoknya ya kan, udah matang, udah tanak gitu ya, lengkap lah pokoknya semuanya. Nah di sini tuh aku masukkanlah si labu air ini dan aku oseng-oseng, aku aduk-aduk kayak gini sampai benar-benar merata gitu ya sama bumbunya. Kalau udah kayak gini Wak, di sini tuh aku mau tambahkan sedikit air ya atau secukupnya aja gitu, seperlunya aja. Nah kayak gini kira-kira. Tadi katanya menggulai ya kan, tapi kok ditambahkan air gitu ya. Oh iya Wak, aku tadi lupa bilang ya, untuk kali ini aku menggulainya itu menggunakan santan instan. Aku nggak meras-meras kelapa untuk kali ini. Di sini tuh aku pakai santan instan aja, jadi aku tambahkan sedikit air dan untuk santannya nanti belakangan baru aku masukkan. Nah, ini tuh tinggal tunggu mendidih aja ya, Wak. Kalau sudah mendidih, bolehlah dimasukkan di sini sarden kalengan atau rencah-rencahnya lah. Kalian terserah ini mau rencahkan apa, boleh udang, boleh ikan teri, boleh juga ebi gitu ya. Untuk kali ini aku pakainya itu sarden kalengan yang kecil dan ini tuh resep turun temurun dari nenek moyang aku ya, Wak. Dulu masa aku kecil, aku sering kali nih dimasakin kayak gini. Labu air itu dicampur sama sarden gitu, rasanya mantul Wak, mantap, boleh coba ya di rumah ya. Nah, di sini juga aku masukkan santan instan. Ini tuh aku pakai yang 65 ml satu bungkus aja ya, Wak. Kalau sudah dimasukkan kayak gini, aku aduk-aduk dan aduk-aduknya itu pelan-pelan gitu ya. Jangan sampai si ikan dari sardennya tadi itu hancur. Ini tuh rasanya enak kali loh, Wak. Gurih, terus juga ada rasa dari sardennya, berbaur sempurna gitu ya sama gulainya, sama kuahnya dan sama labu airnya. Boleh dicoba ya Wak buat kalian yang penasaran gimana rasanya. Pokoknya aku jamin kalian gak bakalan nyesel deh kalau misalnya masak labu air dicampur sama sarden kayak gini. Kalau sudah mendidih bolehlah ditambahkan di sini tuh garam dan aku tambahkan juga penyedap rasa itu salsa ya Wak dan aku tambahkan sedikit gula. Nah, itu aja untuk penyedap rasanya Wak. Di sini tuh aku aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata gitu ya dan rasanya itu udah pas, asinnya udah dapet, gurihnya lagi gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini, Wak, ini tuh tinggal tunggu matang aja, tinggal tunggu mendidih gitu ya untuk kuahnya tadi. Jadi, Wak, buat kalian yang nggak ada inspirasi masakan, menu apa untuk besok, boleh nih di recook ya untuk masakanku kali ini. Bikinnya juga simple kali loh, Wak. Harga bahan-bahannya juga terbilang murah dan udah bisa makan enak. Dan alhamdulillah ini tuh masakan kali ini udah selesai. Ini tuh ikan balado ya Wak. Ini tuh aku sambal lado. Nggak lihat kalian, ini dari tampilannya aja udah benar-benar ngiler, menggugah selera gitu ya Wak. Bikin lapar. Dan untuk gulai labu airnya seperti yang kalian lihat ini tuh tampilannya merah merona gitu ya, untuk minyaknya itu benar-benar keluar, untuk warnanya juga cantik gitu ya Wak, dan untuk rasa udah dijamin enak. Oke lah Wak, sekian dulu ya untuk video kali ini, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di next video selanjutnya.